Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ada suara keras di belakang, suara genset, mengingat lampunya mati ya. Tapi alhamdulillah ada gensetnya. Insyaallah tidak perlu pakai genset lagi, nggak mati-mati lagi lampunya ya. Karena ini masuk tanggal 1 Rabiul Awal, selama bulan Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, buku yang Raudhur Rayyahin itu kita taruh dulu. Kita akan mempelajari kitab Maulid Simtud Durar ya. Ini Maulid Simtud Durar yang terbaru, edisi besar, belum ada di pasaran ya, baru saya dapatkan dari paman saya tadi, beliau yang mencetak, putra Habib Anis. Maulid Simtud Durar adalah sebuah buku maulid yang ditulis oleh seorang ulama yang lahir pada tahun 1259 Hijriah. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu? 200 tahun yang lalu ya, hampir 200 tahun yang lalu lahirnya. Meninggalnya pada tahun 1333 Hijriah meninggalnya. Berarti kurang lebih 100 tahun yang lalu, pas ya, meninggalnya pas 100 tahun yang lalu. Ulama itu adalah seorang ulama berkebangsaan Hadramut, sebuah provinsi di Yaman. Beliau bernama Ali, karena masih keturunan Nabi SAW maka dapat julukan Habib. Jadi Habib Ali, punya ayah namanya Muhammad bin Husain. Ayah beliau adalah Mufti Mekah Al-Mukarramah ya, Mufti Mekah di masa itu. Habib Ali merupakan ayah anda dari Habib Alwi yang dimakamkan di Masjid Riyadh. Kemudian Habib Ali punya cucu, salah satunya adalah Habib Anis yang fotonya ada di sini. Nah, ini Maulid Simtud Durar ketika ditulis, nulisnya tanpa menulis. Iya, nulisnya tanpa menulis. Bagaimana nulisnya? Anak beliau yang bernama Muhammad atau Abdullah itu datang, yang salah seorang putranya Habib Ali mengatakan, ayah, katanya engkau pengen membuat sejarah kehidupan Nabi SAW yang ringkas. Tulislah mulai sekarang. Ini penanya, tulislah mulai sekarang. Maka beliau berkata kepada putranya, ambil pena dan tinta. Karena dulu bolpen itu kan nggak seperti sekarang ya. Bolpen apa? Celup. Ya, cuman dicelup itu tulis. Panggil putranya, suruh nulis. Nah, beliau ini duduk, jadi nggak pakai ngambil kitab, nggak pakai buka kebet-kebet, langsung berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah, wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil kismah. Terus anaknya disuruh nulis. Selesai dapat sepertiga dari buku ini, beliau berhenti. Ya, beliau berhenti dan mengatakan, nanti kita sambung lagi. Besoknya di majelis yang lain beliau berkata, tulis lanjutannya. Ya, selesai, berhenti, belum selesai, masih kurang lagi. Kemudian beliau berkata lagi, tulis lanjutannya di majelis yang lain. Maka selesailah jadi satu buku ini, dikasih nama Simtud Durar. Durar itu jamaknya durrah. Durrah artinya mutiara ya, simtud itu untean. Jadi Simtud Durar itu untean mutiara, kalung yang terbuat dari mutiara. Artinya apa? Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap bab dari buku ini semuanya adalah mutiara yang sangat berharga, sebab ia menceritakan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyatakan, siapa yang mempelajari buku ini dan mengamalkan isinya, membacanya, merenungkannya, maka insya Allah bisa mendapatkan pahala amal-amal orang soleh terdahulu yang berat-berat. Orang dulu itu kan kalau amal soleh, sholat sunnah 1000 rakaat, sholat sunnah 200 rakaat, kemudian hatam Al-Quran 8 kali. Ya seperti itu kan amal mereka. Kita mau niru kira-kira gampang atau susah? Susah kan? Nah, karena susah dikasih
pahi, paket hemat. Jadi amal yang kelihatannya gampang tapi dapat pahalanya yang berat, yaitu membaca maulid yang seperti ini. Kenapa membaca maulid seperti ini mendapatkan pahala yang begitu besar? Karena akan menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan judulnya kalau udah cinta, dikatakan oleh Rasulullah SAW, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Nah, langsung saja kita membacanya sedikit demi sedikit. Akan saya jelaskan isinya semampu saya, insyaallah. Udah sering kan dengar maulid Simtudurar, apa yang biasa disebut maulid Habsyi ya, maulid Habsyi. Cuman isinya seperti apa? Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Diawali dengan basmalah, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagaimana kita ketahui, semua hal yang baik itu hendaknya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Rasul bersabda dalam sebuah hadis, maka akan putus berkahnya, nanti tidak ada berkahnya. Jadi kalau pengen berkah, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk nulis buku. Nah, ini banyak orang nulis buku tapi tidak pakai Bismillah, ya, bukunya kurang barokah, yang nulis kurang berkah, yang baca kurang barokah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, segala puji syukur. Kalau kita bilang alhamdulillah, itu bahasa bebasnya terima kasih untuk Allah. Ya, terima kasih untuk Allah. Terima kasih untuk Allah karena apa? Al-qawiyyi sultanuh, Allah yang maha kuat kerajaannya. Aneh ya, kita kok terima kasih kepada Allah yang maha kuat kerajaannya. Baca lanjutannya, al-wadhihi burhanuh, yang teramat sangat jelas tanda-tanda kekuatan kerajaannya itu. Coba kita lihat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Langit itu naik ke 7, ada tiangnya enggak? Enggak ada kan? Siapa yang bisa ngangkat saya tanpa tiang? Buat saya ngawang, kan susah. Ini langit 7 lapis oleh Allah Ta'ala ditinggikan tanpa tiang. Dan Allah menjadikan bangunan langit ini pasaknya adalah gunung. Ya, pasaknya adalah gunung. Gunung-gunung itu pasak. Kalau dikatakan gunung itu pasak, kita akan ngerti orang kalau bangun tenda atau kemah, pasaknya di bawah, berarti ada bangunan di atas. Nah, gunung itu merupakan pasak untuk langit. Makanya kalau gunungnya nanti ambrol semua langitnya, itu namanya, berarti ciri kiamat sudah dekat, gunung pada gampang ya. Kalau gunungnya ambrol berarti langitnya, kalau langitnya ambrol berarti, kalau kiamat ibu-ibu di mana? Coba, ini dari siang tadi kan Solo anginnya keras ya, Solo anginnya keras. Baru lihat angin yang keras begitu aja kita udah deg-degan kan? Nah, ini sebetulnya tanda-tanda kekuasaan Allah teramat sangat jelas sekali. Nah, kira-kira kalau kita marah kepada seseorang, kemudian kita punya kekuatan yang luar biasa, pengennya kita apakan orang itu? Gintes, apalagi? Hah? Diplenet, apalagi? Dipeletet. Bahasa Jawa itu ya plenet, pletet, lain semua ya. Lah ya, tak plenet, tak pletet, beda semua. Nah, ini kalau kita punya kekuasaan, maka dengan kekuasaan kita orang yang ganggu tadi akan kita singkirkan. Orang yang gak nurut akan kita singkirkan. Kan seperti itu orang yang sangat berkuasa. Bayangkan Allah punya 7 lapis langit, 7 lapis bumi lengkap dengan bala tentaranya. Kemudian Allah juga punya surga, Allah punya neraka, Allah punya semuanya. Manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini kira-kira banyak atau sedikit? Yang mabuk banyak atau sedikit? Yang zina, yang judi, yang korupsi, yang membunuh, yang ngepil, yang pokoknya begitu-begitu, banyak kan?
Kira-kira kalau Anda diberi kekuasaan, diapakan enaknya manusia itu? Wah, disoto katanya. Ya. Kalau soto itu kalau bahasa Jawa Timur, tak soto itu bahasa Tuban artinya saya pukul. Ya. Saya pukul. Tak soto gitu ya, soto ya. Bukan soto ya. Sama-sama bahasa Jawa Tengah. Agak-agak beda ya. Nah, kalau kita punya kekuatan akan kita hancurkan. Nah, Allah Ta'ala ketika itu tahun di mana Rasulullah dilahirkan, tahun gajah, itu tahun di mana di muka bumi penuh dengan kerusakan. Penuh dengan kerusakan. Bukannya Allah menurunkan azab, bukannya Allah menurunkan bencana, bukannya Allah menurunkan pembalasan yang luar biasa, tapi dikatakan di sini al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allah itu meskipun kuat kerajaannya, meskipun seperti itu, Allah terbentang luas karunia-Nya. Ya, terbentang luas karunia-Nya dan kemurahannya Allah. Khalaqal khalqa li hikmah. Allah ciptakan makhluk ini dengan sebuah hikmah. Ada tujuannya, ada hikmahnya. Bu pernah mikir enggak, Bu? Kenapa kok diciptakan ketombe ya? Hikmahnya apa itu? Biar sampo laris. Ya, yang buka salon juga dapat konsumen ya. Macam-macam. Kenapa kok diciptakan cacing perut? Ada orang cacingan gitu kan? Kenapa kok diciptakan lalat? Lalat itu kalau udah ada kan lebih oke kata orang gitu ya. Tambah cuman ngergeti. Kenapa kok ada lalat? Kenapa diciptakan begitu macam makhluk yang kita nggak mudeng gitu ya? Tujuannya apa? Semua yang diciptakan Allah ada tujuannya, ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Bayangkan satu saja kita nggak mudeng, padahal ciptaannya Allah bisa dihitung nggak? Nggak bisa dihitung. Nah, kira-kira kalau orang yang bisa paham hikmahnya ini, rasanya seperti apa ya? Enaknya tuh menikmati paham hikmahnya diciptakan cacing, hikmahnya diciptakan kupu, hikmahnya diciptakan A dan sampai Z. Nah, di situ dikatakan dalam kitab ini, bukannya Allah Ta'ala menghancurkan bumi ini, akan tetapi fa'arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla abidihi rahmah. Akan tetapi Allah justru mengutus ke muka bumi ini makhluknya dan rasulnya yang paling mulia sebagai wujud kasih sayang Allah. Pun sampai di sini bisa dipahami belum? Ini kan mukadimah kitab ya. Bisa dipahami tidak kira-kira? Ringkasnya begini, Allah maha kuat, makhluknya membangkang. Allah maha luar biasa kerajaannya, makhluknya membangkang. Kalau kita yang punya kuasa, yang membangkang kita habisi. Tapi bukannya Allah menghabisi yang membangkang, justru Allah mengirimkan kekasihnya. Nah, mengirimkan kekasihnya sebagai bentuk sayangnya Allah kepada mereka semua. Sebagai bentuk sayangnya Allah kepada mereka semua. Ini menunjukkan Allah seperti apa kira-kira? Allah maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, siapa ini sang kekasih yang diutus oleh Allah sebagai wujud kasih sayang? Beliau adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan ini sebuah karunia yang luar biasa. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kecuali engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya akan langsung ke bab tadi itu kan mukadimah ya, panjang itu mukadimahnya tentang syahadat nanti, sholawat dan lain sebagainya. Makanya di sini langsung saya akan masuk ke pasal yang pasal yang ke-6 ya. Ketika Rasulullah SAW itu sudah dekat waktu kelahirannya, sudah dekat waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, semua yang di alam ini merasa sangat bahagia.
Semua yang di alam ini merasa sangat bahagia. Cuman kan orang nggak ngerti ya. Kalau manusia kan tidak tahu. Panjenengan misalnya ada seorang ibu lagi ada apa ya? Seseorang yang menanti-nanti datangnya Nabi dan Rasul. Tahu ini akan lahir Nabi dan Rasul. Ginilah bangsa kita ini kan lagi butuh banyak pertolongan kan dalam segala bidang. Kira-kira kalau ada orang yang mau datang ngasih duit, bukan utang, ngasih duit 1 juta triliun misal gitu, kira-kira dinanti-nanti enggak itu? Terus dengar beritanya, orangnya ini udah terbang dari satu negeri menuju Indonesia naik pesawat nih, dan 10 menit lagi mendarat. Kira-kira presiden, menteri, DPR semua nyambut gak? Nyambutnya mesem atau merengut? Mesem, ya kan? Senyum. Lah ini bayangkan malaikat ya, kemudian makhluk-makhluk Allah yang begitu banyak, lihat bumi yang peteng dedet gelap gulita isinya cuma maksiat, dengar berita cahayanya Allah, sebagian dari cahayanya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW akan dimunculkan di muka bumi. Kira-kira mereka nunggu enggak? Lah nunggunya senang atau enggak senang? Lebih dari 1 juta triliun. Senang luar biasa menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan wa kullu dabatin li quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah wa ma min hamilin hamalat fi dhalika al'am illa atat fi hamliha bi ghulamin barakati wa sa'adati hadzal imam wa lam tazil al-ardu was samawati mutadammikhatan bi ajli farbi mulaqati asyrafil wariyat. Ya, dikatakan di sini langit a'lanatis samawatul araduna man fihinna bitarhib, semua yang di langit, semua yang di bumi mengumumkan marhaban, marhaban, selamat datang nih, cahayanya Allah akan muncul, Rasul yang terakhir akan muncul. Semuanya mengumumkan seperti itu karena bahagia. Kemudian juga dikatakan semua binatang-binatang yang ada di alam semesta ini mu'linatan bikamalil bisyarah, ngomong, ucap akan lahir Rasul. Ini banyak riwayat ya, sampai binatang itu ngomong ini akan lahir Rasul dengan bahasa yang didengar oleh manusia. Mungkin panjenengan, wah, tidak masuk akal ya, masa kambing bisa ngomong? Iya, masa kambing bisa ngomong? Jangan pakai akal, pakai iman. Tapi kalau mau akal-akalan, kira-kira kalau kambing kan punya mulut ya, kambing punya lidah. Makanya panjenengan kalau pengen pinter ceramah sering-sering makan lidah kambing. Ya, saya ini tidak berani makan lidah kambing, soalnya udah cerewet. Kalau makan lidah kambing nanti lebih cerewet. Nah ini kambing punya lidah, bisa ngomong dengan bahasanya. Kira-kira kalau yang namanya handphone gak punya lidah, bisa nyanyi. Orang dulu kalau dikasih tahu, nih bisa dengar suaranya orang di sini, nih bisa nyanyi, ya. Oh ini bisa nangis, percaya enggak? Enggak percaya. Kenapa? Karena ilmunya belum sampai. Sama dengan kita, kambing bisa bicara, itu masih masuk akal, punya lidah. Kan tergantung yang menggerakkan. Tergantung yang menggerakkan. Kalau Allah yang udah bilang kun fayakun, selesai. Ya Allah bilang kun fayakun, selesai. Seperti di surga. Panjenengan sedoyo nanti kalau baca di surga itu, nanti ada pohon yang buahnya dari permata. Mikir, lah mangane piye? Pohon buahnya dari permata, makannya gimana? Betul? Saya mau tanya, pohon yang buahnya kayu, makannya gimana? Lah kelapa itu kayu bukan? Ya kayu. Dibuka baru isinya ada kelapanya. Degan kopior itu juga kayu. Kalau misalnya ketiban gimana ya? Rumah sakit atau langsung ke kuburan kan seperti itu. Ya itu dari kayu. Makanya jangan cuman pakai akal, tapi pakai iman. Binatang-binatang bicara nih. Hari kelahiran Rasul sudah dekat dan sebuah keanehan yang luar biasa. Fama min hamilin hamalat fi dzalikal am. Mungkin ini ibu-ibu banyak yang belum tahu mungkin. Tapi ya semoga sudah pernah saya jelaskan kok ya. Tidak ada wanita yang mengandung di zaman itu kecuali melahirkan bayi lelaki.
bulan di mana Rasul SAW lahir, itu yang lahir di dunia ini, kutub utara, kutub selatan, semuanya laki, perempuan nggak laku. Ya, aneh atau nggak aneh itu? Misal di Solo ya, dideteksi rumah sakit Solo, Semarang, Jogja, tanggal itu lahir laki semua, masuk berita nasional nggak? Masuk nggak? Masuk. Semua dokter, ini kok udah ada bayi perempuan ya, kok laki semua nih, kenapa nih? Apa kiamat udah deket gitu? Mikirnya pasti kan begitu. Ternyata laki semua. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW hari itu dilahirkan. Hari ketika Rasul lahir semuanya laki-laki. Bahkan dikatakan fama min hamilin hamalat fi dzalikal am, tidaklah wanita yang mengandung di tahun itu kecuali lahirnya anaknya laki-laki. Ya, semuanya. Ada orang nanya, ini katanya keberkahannya Rasul, terus berkahnya di mana? Kalau buat kita kan keanehan, ya. Tapi berkahnya di mana kok lahir anak laki dikatakan berkah? Karena waktu itu orang-orang jahiliyah mereka anti anak perempuan. Kalau dapat anak perempuan langsung digali tanah, dipendam hidup-hidup. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu kan kalau ingat dulu pernah masukkan anaknya itu ya, masih zaman jahiliyah dulu kan, terus jadi nangis luar biasa. Dulu namanya jahiliyah kan bodoh, nggak ngerti, orang nggak ngerti. Kalau yang dapat anak laki senang, tapi kalau perempuan ya dusufit turab, dimasukkan di dalam tanah dengan perasaan jangan sampai orang ngerti ini kalau saya punya anak perempuan. Bayangkan ibunya seperti apa perasaannya. Dilihat perempuan ambil sama suaminya langsung ya, diambil, gali tanah depan rumah, pendem rata dengan tanah. Gimana Bu? Sadis enggak? Ya karena bodoh kan jadinya nggak sadis. Kalau satu orang mungkin sadis ya, satu orang. Tapi kalau satu negara begitu gimana? Ya sadis tapi sudah merata, ya sudah merata. Nabi Muhammad SAW ketika beliau dilahirkan tidak ada bayi wanita yang lahir. Kenapa? Janji Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka di tahun di mana Rasul dilahirkan tidak boleh ada pembunuhan terhadap wanita. Paham? Tidak boleh ada pembunuhan terhadap wanita. Makanya anaknya semua dibuat laki-laki, karena yang bawa rahmat sudah datang. Bon nate mirengaken mekaten dereng. Sebagian mungkin sudah pernah dengar? Belum. Jadi begitu, ketika Rasulullah SAW lahir itu semuanya laki-laki. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ketika Rasulullah SAW itu lahir, keluar dari perut ibunya, baraza rafi'an tarfahu ila sama. Beliau ngelirik ke arah langit. Kalau anak dulu, jangan bicara sekarang ya. Anak dulu kalau lahir melek atau merem? Merem ya. Kalau sekarang melek, tapi kan nggak lihat. Ya. Kalau Rasul SAW lahir melek dan lihat. Bahkan beliau langsung lihat ke arah langit, lihat ke arah langit. Nah, mu'min bidzalika raf'ila analu syarafan ala majdu wa sama. Itu menunjukkan kalau beliau akan jadi orang yang beliau punya derajat yang tinggi karena yang dilihat adalah ke arah langit. Makanya ibu nanti kalau punya cucu misalnya melahirkan ya, ditelok ngiriknya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ini kalau ke atas itu nanti insya Allah akan jadi orang besar. Kenapa? Mirip Kanjeng Nabi SAW. Iya, dari lahir udah ikut sunnahnya Nabi. Ini sunnahnya Nabi enggak ini? Perbuatannya Nabi kan sunnah ya, ngelirik itu kan sunnahnya Nabi. Cuman kalau kita mau baleni kan nggak bisa. Mau kita mau jadi bayi nggak bisa. Makanya ini gawan bayi. Kalau udah ngeliriknya ke atas, ini pertanda baik. Mu'miyan bidzalika raf'ila anna lahu syarafan ala majdu wa sama. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu terlahir ke muka bumi, makhtunan makhulan maktu as-surrah, dalam keadaan sudah berkhitan. Lahir sudah dikhitan. Ada yang lahir sudah khitanan? Tidak ada kan? Jadi lahir sudah berkhitan. Kemudian beliau juga makhulan, bercelak.
Tahu pakai celak, Bu? Ya, celaknya bukan di atas tapi di apa? Sini ya. Biasanya itu pakai itu. Ya kan? Itu celak itu namanya. Dan celaknya pakai batu celak, itu ada hitam, itu batu hitam ya, batu celak. Lahir udah seperti itu. Jadi matanya kira-kira seperti apa mata beliau tuh? Sorotnya kan tajam ya, bagus. Lahir udah demikian. Kemudian maktu as-surah, dan tali pusarnya udah putus, udah puput. Lahir langsung puput. Bayinya siapa yang seperti itu? Nah kalau gini ada orang bilang Nabi Muhammad itu manusia biasa. Manusia biasa nggak ada yang seperti ini. Bayinya saja udah tidak biasa, sudah luar biasa. Jadi sudah putus ketika lahir. Kemudian juga ibunya itu ketika mengandung tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Dan ketika melahirkan tidak sedikit pun merasa sakit. Dan ketika melahirkan, ini saya ambil langsung dulu cerita-cerita yang ringkasnya dari sini ya. Ketika melahirkan, yang jadi bidan-bidannya adalah para malaikat dan ruhnya orang-orang yang solihah. Dikatakan waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu kan Syafa, salah seorang sahabiah yang akhirnya masuk Islam ya, yang bantu proses persalinan, itu melihat itu, ya, melihat macam-macam. Dikatakan di situ Sayyidatuna Asiyah, istrinya Fir'aun, kan mukminah ya, istrinya Fir'aun, itu datang bersama Sayyidatuna Maryam. Cuman apa? Pengen melihat proses persalinannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah siapa di antara ibu-ibu di tanah air ini ketika lahir bayinya yang datang itu Sayyidatuna Maryam? Siapa ini? Tidak ada kan? Kenapa? Ini penasaran, ini pengen ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka udah di alam ruh, sudah di alam ruh. Tapi pengen lihat ini bayi yang penuh barokah. Nah ketika Rasul terlahir itu bidan yang menerima Rasulullah SAW, waqa'at ala yadayya fastahalla. Ketika jatuh di tangan saya, Rasul itu menangis SAW. Mesti bayi langsung nangis, berarti normal, sehat. Bayi kalau nggak nangis tambah nggak normal kan? Disuruh nangis, semakin keras tangisannya, semakin itu sehat, menunjukkan kuat jantungnya. Fastahalla. Kemudian dengar malaikat nanya, mau dibawa kemana nih? Yuk bawa ke barat. Mau dibawa kemana nih? Yuk bawa ke timur. Lah itu yang menerima persalinannya melihat cahaya di rumah Rasul. Dari cahaya itu bisa melihat kerajaan Romawi. Misalnya lahirnya di sini ya, di rumah sakit A, di kamar. Dari kamar itu muncul cahaya, bidannya bisa lihat Jakarta misalnya. Terus aneh enggak itu? Kaget loh, kok Jakarta kelihatan dari sini? Gedung-gedungnya, istananya, ya bahkan istana presiden kelihatan semua dari kamar di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Itu aneh enggak? Aneh kan? Lah ini bidan yang terima udah melihat keanehan seperti itu. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sungguh benar kalau dikatakan Rasul Muhammad SAW adalah cahaya. Karena begitu lahir saja sudah bercahaya luar biasa. Nah ini perlu diketahui, dari kecil Rasul itu udah kumpulnya malaikat, kumpulnya sudah dengan alam arwah. Jadi tidak pas kalau dibilang Nabi kedatangan malaikat Jibril ketakutan. Masih ingat tuh waktu Nabi di Gua Hira, terus Nabi kan pulang minta diselimuti ya, terus katanya ini Nabi ketakutan. Nabi bukan takut kepada malaikat Jibril, bukan kaget. Kenapa? Udah biasa. Lawang masih bayi aja udah biasa, apalagi udah besar. Tentunya udah besar kan lebih familiar, lebih kuat, lebih berani. Akan tetapi di situ Rasulullah SAW karena menerima beban wahyu yang luar biasa, di situ ada rasa tanggung jawabnya. Ya ada rasa tanggung jawabnya, dan beliau gemeter. Ya beliau gemetar, kemeringat. Makanya ibu-ibu kalau pas pengajian atau badannya terasa berat, kemeringat, gemetar, lah itu tanda-tanda bagus atau buruk. Kalau sehat itu tanda bagus. Ya, kalau sehat. Tapi kalau nggak sehat hati-hati, jantungan. Kalau sehat tanda bagus-bagusnya di mana? Berarti sedang mendapatkan sebuah karunia ilahiyah. Orang itu kalau dapat karunia ilahiyah tubuhnya jadi berat.
Sampai ketika Rasul SAW dapat wahyu, sahabat yang duduk di samping beliau, kebetulan kakinya Rasul itu lagi bersila, ya, kakinya nempel di kakinya sahabat. Sahabat itu kakinya seperti kerubuhan bangunan, hampir-hampir patah, berat luar biasa. Kata beliau, kalau ini bukan Rasul, saya sudah nyingkirkan kaki saya, dari beratnya luar biasa. Nah, orang-orang soleh juga seperti itu. Mereka kalau dapat karunia ilahiyah, ada yang duduk di atas kursi, kursinya langsung ambrol, duduk biasa, tahu kaki-kaki kursi yang kuat dari kayu itu pun langsung ambrol, patah semua. Karena apa? Memang karunia ilahiyah ini sifatnya yaitu sesuatu yang berat, ya. Dikatakan Al-Quran, law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Quran ini kami turunkan pada sebuah bukit, tentu akan hancur lebur bukit tersebut. Bukit itu akan hancur lebur. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira ibu-ibu bisa enggak saya ajak bayangkan suasana kamar bersalinnya Nabi Muhammad SAW? Seorang yang mau melahirkan, yang ngurusi bidadari surga, kamar yang gelap gulita begitu, tiba-tiba terang benderang, cahayanya bahkan bisa membuat gak ada penghalang gitu. Tembok ini jadi hilang, berkat cahaya itu kerajaan Romawi yang jaraknya 1000 kilo kurang lebih kelihatan di depan mata. Itu kira-kira kalau Anda jadi bidannya geblak mboten? Luar biasa kan? Nah, pertanyaannya, ibunya Rasul SAW itu kira-kira seperti apa? Ya kok masih ada orang yang berani bilang ibunya Nabi kafir? Aneh mboten? Ibu-ibu aja nih sekarang kalau lihat anaknya punya kelebihan, bangga enggak, Bu? Dan pasti kan merasa ini anak saya bukan sembarang anak, kan seperti itu, ya. Lah kira-kira ibunya Rasul SAW menyaksikan semua itu, kemudian ada orang bilang ibunya Rasul tempatnya di neraka. Yang ngomong gitu tuh kira-kira mikir apa enggak gitu? Mikir atau tidak? Nah, ini perlu direnungkan, ya. Kalau kami meyakini ibunya Rasul jelas di surga, bapaknya Rasul jelas di surga, jelas seperti itu. Karena meninggalnya juga sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, artinya masih dalam masa fatrah. Mohon maaf ya, saingan sama suara diesel. Insya Allah nanti akan saya pikirkan ke depan gimana caranya agar suaranya berkurang 90%. Kalau pas lampu mati kebetulan gitu ya, jadi dipakai suaranya berkurang 90%. Berarti harus dibuatkan ruangan khusus untuk apa itu, delikkan diesel, ya, bisa kerja tanpa suaranya tidak ada, ya, insya Allah. Ada yang mau nanya enggak nih? Jam 5.41. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya? Belum ada yang mau nanya? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Belum? Siapkan pertanyaan untuk Rebu depan. Siapkan pertanyaan ya. Rebu depan saya akan menceritakan semua riwayat yang bisa saya peroleh tentang proses persalinan Nabi Muhammad SAW. Penasaran nggak? Dan juga proses kelebihan Rasul SAW dari mulai ibunya mengandung sampai melahirkan, dan ketika melahirkan. Satu majelis insya Allah selesai. Nah, siapkan pertanyaan, tapi jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Nah, sekarang apa yang bisa dipetik pelajaran? Tentu kita kan memetik pelajaran, ya kan, dari pulang dari sini ada yang dibawa itu apa gitu kan. Dari tadi kan cuma dengar ceritanya Rasulullah lahir begini dan seterusnya dan seterusnya. Nomor satu,
Allah sendiri yang maha kuat. Kalau ada orang yang berbuat salah, dan yang berbuat salah begitu banyak, Allah tidak mengedepankan amarahnya, tapi Allah mengedepankan maaf dan sayangnya. Ya. Dan bahkan Allah mengirim dulu utusan yang penuh kasih sayang untuk menyadarkan mereka yang berbuat salah. Dikirim dulu utusan yang penuh kasih sayang. Kira-kira kita udah bisa begitu belum? Kok ada yang mesem-mesem? Mirip dengan dirinya. Kira-kira yang mana? Kontan marah atau kontan ngirim utusan yang penuh kasih sayang? Kalau urusan marah dan marah, yang lebih pantut marah semestinya siapa? Allah kan? Tapi Allah itu huwas sabur, kan gitu. Allah yang teramat sangat maha sabar. Jadi Allah tuh ngedepi kita sabarnya luar biasa. Ngeyel, bangkang, nganyelke, gedengke, kemaki. Pol. Sabar, ditunggu tobatnya. Betul kan? Dikasih kesempatan untuk minta maaf, didekatkan pada kebaikan, kirimkan orang yang bisa menyadarkan. Itu Allah Ta'ala. Lah kita bisa gitu enggak? Belum. Semoga suatu saat bisa ya. Entah kapan, 2070, 2080. Nggak tahu. Ini satu. Bisa kan dipakai pelajaran bawa pulang? Ya. Kemudian yang kedua, mungkin panjenengan bingung mana lagi ya pelajarannya ya. Dari tadi kan ceritanya cuma Nabi lahir gitu kan ya. Pelajarannya mana lagi? Yang kedua, makhluk Allah yang namanya malaikat dan yang lain itu bisa tahu kalau Rasul SAW udah mau lahir. Ya, bisa ngerti kalau Rasul udah mau lahir, dan mereka merasa sangat bahagia. Di sini ada satu pelajaran, kalau ada suatu kebaikan yang akan terwujud, minimal kita itu ikut seneng meskipun kita bukan pelaku dari kebaikan itu. Paham? Nabi udah meninggal, Rasul udah meninggal, ya kan? Malaikatnya ini nggak bisa berbuat apa-apa. Yang dapat tugas Nabi Muhammad SAW. Ini yang dapat tugas Nabi loh ya, Nabi yang dapat tugas. Tapi mereka nggak mengatakan, dia yang dapat tugas, aku nggak mau, enggak. Tapi karena beliau membawa kebaikan untuk semuanya, beliau yang dicintai Allah, maka mereka semua mendukung, mereka semua senang, mereka semua bekerja sama untuk menyatakan pada alam, nih orang yang dicintai Allah. Kita bisa gitu enggak ya? Kalau ada orang yang bawa kebaikan, kemudian kita bersama-sama mendukungnya dan ikut senang, bisa enggak? Bisa. Pakai milih-milih atau bisa? Ini kan contoh kan sampai alam. Yang ketiga, yang namanya senang itu harus ditunjukkan. Senang itu harus ditunjukkan. Binatang saja ngomong, nih Rasul mau lahir, sampai ngomong karena senang ditunjukkan. Sampai malaikat itu bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Senang itu ditunjukkan. Jangan senang disimpan di hati. Contoh, seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita, disimpan tok, sapa sing ngerti. Ya kan? Ya disampaikan. Kalau emang senang pada saat itu disampaikan. Sebagai bentuk dukungan. Nah, bisa enggak kita seperti itu? Lihat ada seorang, maka dikatakan innal mu'min idza mudiha rabbil iman fi qalbihi atau kama qala sallallahu. Seorang mukmin itu kalau dipuji imannya tambah. Mukmin dipuji imannya tambah. Lihat misalnya ada orang yang sholat duha bagus. Wah, saya lihat kamu sholat duha bagus. Sampaikan. Ya, bukan untuk menjilat, bukan, tapi untuk memberi semangat. Ya, memberi semangat. Ini sunnah. Ini sunnah. Kemudian kalau ada orang yang kita lihat akhlaknya baik, kita saya senang dengan kamu nih, saya cocok dengan cara kamu ini. Ini sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ngomong,
ojo tak anu engko ndak tambah gemede repot. Ya lihat-lihat orangnya, lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya itu memang kebiasaannya kalau dipuji kemudian besar kepala, jangan dipuji puji. Tapi kalau orangnya itu dipuji tidak besar kepala, maka pujian itu perlu untuk membuatnya semakin bersemangat. Kadang orang itu bingung, saya ini benar atau salah ya? Saya ini benar atau salah? Ketika dipuji seorang dia ngerti, oh ternyata saya gini benar toh. Oh ini orang suka saya begini. Akhirnya dia akan mempertahankan akhlaknya tersebut agar lebih baik. Nah ini alam semua nyambut tuh datangnya Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, Anda semua hari ini Rabu 1 Rabiul Awal, seneng nggak dengan datangnya 1 Rabiul Awal nih? Tutuh no, paham nggak? Tunjukkan senengnya. Mana bentuk senangnya itu mana? Ini kalau dulu bicara dulu ya, orang-orang dulu itu kalau masuk tanggal 1 Rabiul Awal malam hari tidak ada daerah yang gelap, semuanya terang. Kenapa? Dulu nggak ada listrik, pakai oncor kan, pakai oncor kemudian dipasang di mana-mana, dinyalakan, masjid itu padang terang benderang, semuanya begitu. Jadi kelihatan, it's different, ini beda, ini bulan kelahiran Rasulullah SAW, ini bulan cahaya. Dia yang bawa cahaya udah datangnya di bulan ini, kelihatan beda. Sayangnya yang ngamalkan gitu bukan kita ya, orang lain ya, betul nggak? Orang lain kan ngamalkan kalau bulannya bulan itu, mereka kan pasang di mana-mana ya. Bahkan sampai ada satu daerah itu di Madiun kalau nggak salah, kalau udah bulan itu sepanjang kota pasang lampu. Bulan itu loh, bukan bulan ini, bukan. Nggak usah saya terangkan ya, nggak, jangan. Paham maksud saya kan? Nah ya, kenapa kita umat Islam kok nggak menunjukkan itu? Saya salut dengan warga Demak. Saya pernah dakwah ke Demak beberapa tahun silam, bawa mobil sendiri. Azan maghrib itu saya selepas maghrib jalan, ya jalan masuk ke desa. Wah itu tempatnya jin buang anak, jin buang anak gitu ya. Kalau Habib Syekh bilang perbatasan dunia akhirat. Itu daerahnya ya, Menco gitu ya, Menco tapi tempo dulu, jadi belum ada jalan betonan tuh belum ada. Kalau hujan deras ya udah nggak bisa pulang, pulangnya harus naik kapal laut nyebrang, itu Menco. Saya waktu itu sewa mobil, belum punya mobil, bukan sewa, dipinjemin mobilnya teman. Pulang sampai di Solo, alhamdulillah itu saya sampai rumah, terus mobilnya dibawa pulang sama yang punya ke rumahnya, sampai di rumahnya besok gardannya patah. Paham maksudnya ya? Dari beratnya medan. Tapi subhanallah, dari mulai maghrib sampai subuh. Jadi saya itu selesai pengajian di atas jam 2 malam tuh pulang lewat masjid, musola, langgar semua nyala lampunya dan semuanya sholawatan. Saya nanya, kok bisa begini tuh bagaimana? Dijawab, ya itu ada gilirannya. Kalau maghrib sampai isya gilirannya kelompok mana? Di setiap musola masjid buat kelompok sendiri. Nanti gilirannya anak-anak jam sekian sampai jam sekian. Itu mereka sholawatan selama 12 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Jadi kelihatan, sampai teman saya di mobil itu beberapa orang nangis. Delok neng Solo ke orang kayak gini ya, wah nangis. Suasananya itu mengharukan, nyambut, ya tunjukkan. Panjenengan dengan bulan kelahiran Rasul itu senang, tunjukkan. Seperti kalau di negara kita bulan Agustus tiba, senang nggak tuh warga itu? Pak RT, Pak RW kan senang ya. Makanya Pak RT, Pak RW kan menggalakkan kerja bakti, betul nggak? Jalan-jalan tuh dilabur, kirinya dilabur putih, kanan dilabur putih, pasang bendera di mana-mana, benar nggak? Yo omai dicat yang di rumah, nggak dicat dilabur putih, pokoknya labur putih aja modalnya. Karena apa? Karena senang dengan hari kemerdekaan. Nah, dengan bulan Maulid panjenengan senangnya seperti apa? Ada enggak rasa senangnya? Sekaten itu sudah bener dulunya. Sekarang isinya semoga bisa diperbaiki, kan isinya kan kecampuran orang macam-macam kan ya. Orang masuk macam-macam kan jadinya ada ya begitu namanya aja, kecampuran macam-macam. Ya ada macam-macamnya. Kalau mau lihat sekaten itu lihat yang di Masjid Agungnya bagaimana itu prosesnya, itu kan? Ning nong ning gung ning nong ning gung la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ning ning gung. Loh, saya belajar, pikir ada belajar kok. Kenapa persis? Memangnya gamelan apa? Neng nong nenggung ya. Dari itu ya, senengnya di mana? Nah, karena itu saya mulai hari ini membuat sebuah gerakan yang sedang saya galakkan semuanya. Semoga bulan ini bisa jalan semuanya dan terus berlanjut di bulan-bulan yang lain. One day 1000 sholawat. Cakep ya Bu ya. Ngertos artos nih Bu. Satu hari 1000 sholawat. Satu hari 1000 sholawat. Banyak atau sedikit? Sedikit. Ada yang buat tasbih? Tasbih saya di luar. Coba. Ada yang buat tasbih? Coba ya, dimeniti. Silahkan ditiru adegan yang seperti ini. Yang 100. 3 kurang. Kurang cepat. Ada enggak? Yang 100. Counter boleh? Ya, counter. Ngapunten ini ada. Bismillah. Ya, angkanya diingat-ingat ya. 192. Tolong dilihat berapa menit kira-kira ya. Ibu boleh saya praktek sebentar ya. Saya mau mengatakan kalau 1000 itu sedikit. Saya akan baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa sahbihi ya. Salah satu di antara itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berapa? 4 menit. 4 menit. 100 itu 4 menit. Anggap 5 menit. Itu 100. Kalau 500 berarti, kalau 1000 berarti 50 menit.
anggap saja 1 jam. 1 jam itu dalam 24 jam itu berapa persen? Banyak atau sedikit? 1 jam. Sekarang kita anggap gini, 100 itu anggap jadikan double lah, jangan 5 menit. Panjenengan mungkin nggak bisa secepat itu. Buat 10 menit. Itu 100. Berarti kalau diambil 10 menit sebelum sholat, 10 menit setelah sholat, ya kira-kira dapat berapa? 200. Kalau sambil jalan nggak kerosok, ya nggak kerosok. Ini saya tadi baca cepet gini tuh belum cepet, ya. Artinya jauh lebih cepet. Dan itu nanti kalau dipelankan, direkam itu dipelankan, ya nggak salah, ya bener gitu. Nggak, bukan kemudian apa tumbuk-tumbuk itu, ya enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jangan dikira enggak khusyuk. Ya, itu khusyuk, artinya nyambung. Kok lisannya bisa begitu? Kenapa? Mergo ya belum sih. Dulu kulino. Ya, terus kena gejolak masa muda, jadi enggak kulino. Hari ini diingatkan kembali. Makanya ketika ingat, saya ngajak semua orang, ayo 1 hari 1000 sholawat. Karena orang yang baca 1 hari 1000 sholawat dijamin tidak akan masuk neraka. Dijamin tidak akan masuk neraka. Kalau jaminannya begitu, kira-kira semangat enggak? Nah, tunjukkan merahmu. Semangatnya itu tunjukkan, gitu kan? Tunjukkan semangatnya. Kalau ini bulan Maulid, minimal itu dijadikan latihan biar bisa 1 hari 1000 sholawat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini Ibu Syifa dapat cucu ya, Syifa ya, dapat cucu. Ini kan kita bahas kelahiran Nabi ya, dan ini dapat cucu, namanya dikasih nama Abdul Qadir bin Hasan Zaki bin Umar bin Muhdar Al-Munawwar. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah ya, dengan niat semoga dengan berkat sholawat yang tadi dibaca, dengan berkat surat Waqiah yang dibaca, dan berkat majlis ini serta berkat Fatihah dari panjenengan sedaya, semoga Ananda Abdul Qadir bin Hasan Zaki bin Umar bin Muhdar Al-Munawwar dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan kepada leluhurnya, anak yang dapat menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan kepadanya limpahan ilmu yang bermanfaat, limpahan ilmu laduni, memberinya hati yang bersih, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan keturunannya semua keturunan yang soleh dan solihah. Begitu pula dengan keluarga kita, anak-anak kita, semoga seluruh anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang berilmu, berakhlak, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang dapat menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala man wa taribaha wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sedikit tambahan. Ketika Rasulullah SAW itu lahir, sebelumnya itu kan setan itu bisa mencuri berita langit. Pendengaran setan itu jelas. Tapi begitu Rasul lahir, setan itu rodok budek, nggak bisa denger berita langit. Setan kaget, ada apa ini? Kok telinga kita nggak setajam dulu? Ada apa? Oh, ini ternyata sudah dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ juga ada hikmah, insya Allah. Kalau kita sering sholawat, nanti akan buat setan itu bisu. Insya Allah gitu ya. Setannya bisu, jadi kalau mau bisi kita tuh nggak nyampe terus. Ambisi kita tidak nyampe, insya Allah seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian. Ada satu doa lagi ya terakhir untuk yang sedang sakit, Ibu Suyatni dan Bapak Didik Setiawan serta semua yang sedang sakit. Semoga Allah menyembuhkannya dengan kesembuhan yang setelah itu tidak datang penyakit lagi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ya, semoga Rebu depan bisa nyampaikan materi itu dan semoga udah bisa jadi buku, insyaallah.